Jadi kamunya yang di situ coba sirup ya, rusak mobilnya. Gimana caranya kamu gitu? Kamu mencoba mencelakakan orangnya atau mesin-mesinnya gitu atau gimana? Iya itu kelakuanmu. Oh, yang bikin ngantuk diapain sama kamu itu? Kok bisa bikin ngantuk itu sama golongan kamu diapain? Dengan sekali usap aja. Diusap. Aduh, canggih ya, udah sajian ya. Sampai langsung ngantuk pak. Tapi disemprot nggak ada gitu, disemprot air ya. Disemprot jam-jam gimana? Kabur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa marifataka. Alhamdulillah sedulur. Sahabat-sahabat subscriber Padepokan Mataram Sakti di mana pun berada. Kembali lagi bertemu dengan saya lagi Kang Mas Wahyu dan ditemani dengan Pak Uus ya hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Semoga sedulur juga sama ya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, boleh saya sering doakan dulu yang di rumah yang sering menyaksikan, nonton. Saya doakan yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, ya, diberikan kekuatan kesabaran, diberikan dari sakit yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, semoga dibukakan pintu rezeki ekonominya. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kesempatan hari ini kita kedatangan saudara kita ya dirahasiakan. Nah ini kita mau mengungkap misteri, ya konten mengungkap misteri. Jadi intinya gini, konten yang kita bahas jadi ada kejadian aneh ya ataupun ganjil bahasanya. Jadi uh, bapak ini atau orang yang dirasakan namanya punya kejadian aneh, Jenggal. janggal. Yang pertama setiap bawa kendaraan tiba-tiba ngantuk berat tiba-tiba. Yang keduanya sering terjadi apa namanya mati di mesin tanpa sebab ya. Jadi banyak keganjilan-keganjilan ya. Apalagi tadi Pak intinya tuh apa Eh, Mobil nggak bisa starter, kemudian ketika masuk mobil ngantuk berat, ya seperti itu. Nah, ya apakah itu berkaitan dengan pekerjaan atau tidak? Dan kita ingin kuak seperti apa nih kejadian yang sebetulnya, sehingga ya yang diharapkan tahu cara antisipasinya. ya Kira-kira seperti itu. baik baik ya seperti itu ya. Dulu mungkin mengalami keganjilan yang misalkan contoh kita dalam perjalanan istirahat kita cukup, mungkin apa makan kita ya dijaga, tiba-tiba mengalami kayak sirep ya paus ngantuk. Yang anehnya kadang kendaraan kita kondisi mungkin udah diservis udah bagus gitu ya, tiba-tiba mati di jalan kan sering ya, tiba-tiba lewatin apa mati di jalan mendadak, tiba-tiba mesinnya mati, tiba-tiba bisa dinyalakan kan banyak kejadian kayak gitu ya. Kayak misalkan naik motor kendaraan Mau celaka, gitu. mau celaka gitu kan, tiba-tiba kayak jatuh sendiri tanpa sebab ya. Intinya ada keganjilan yang mau dikuak ini saudara kita tentang dirinya dan kendaraannya yang sepertinya kayak mencelakakan karena kondisi kita waspada, awas dan bisa apa maksudnya menjaga dan kontrol merawat kendaraan, tapi kok bisa terjadi kayak gitu lah itu bahasanya ya. Jadi kan hal yang aneh gitu kan, ganjil lah bahasanya. Ini kita coba kuak dari sisi goibnya, penyebabnya dulu ya. Jadi kita mau cari tahu penyebabnya. Ini sekali lagi mediumisasi dulu. Kita nanti menarik goib, berbicara sama goib, jangan dipercaya 100% kebenarannya. Jadikan pembelajaran, jadikan evaluasi ataupun mungkin kita pernah mengalami hal kejadian seperti itu yang serupa. Nah, mungkin kita bisa nanti buat bahan introspeksi atau bahan kayak waspada lah, antisipasi ke depannya lah bahasanya gitu ya, buat antisipasi waspada apa yang harus kita lakukan ya gitu. Jadi minta doanya sedulur biar mediumisasinya berjalan lancar. Siap ya bos ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang didosa yang saya Masya Allah. Saya minta memprotek serta apa yang dimaksud beserta keluarga keluarga semuanya terprotek dari cara mengatakan bisa bergerak penyakit yang menggagalkan percobaan mendemonstrasikan semua semuanya diprotek beserta keluarga di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ingin beliau sang yang non saya ini warna. Saya minta dihadirkan sosok goib yang saya maksud, yang sering mengganggu ataupun yang gandel yang sering terjadi di kejadian Bapak yang saya maksud di depan, yang asli. Apabila ada penyusup otomatis tidak bisa masuk. Yang asli yang dimaksud, goib yang asli yang saya maksud, yang sering hadir ataupun yang berperan, yang mengetahui ataupun yang sering terjadi tertarik ke tangan saya yang asli, yang bisa yang saya nuana. Masuk. Sinkron. Sinkron. Kita selalu tersambung. Selamat malam. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Mohon maaf dihadirkan di sini di jasad orang ini. Dengan siapa saya berbicara? Boleh tahu? Ya, siap. Saya Kang Mas Wahyu. Nih, sama saya Bapak ini kenal enggak? Iya, kamu saya hadirkan. Saya narik goib yang tadi penyebab yang saya maksud. Anda kenal enggak sama orang di samping saya ini? Coba dilihat. Ada hubungannya enggak sama Anda? Coba lihat dulu nih di samping saya. Kenal enggak sama beliau? Nah, apa perananmu di situ? Saya narik goib yang tadi penyebab yang kamu mungkin mengetahui atau kamu sendiri yang melakukan. Boleh deh, saya tahu. Coba ceritakan, kamu siapa, dari mana, apa yang kamu bisa jelaskan. Silakan. Mohon maaf ya sebelumnya dihadirkan ya. Tiba-tiba di sini. Pengen tahu saya. Boleh ceritakan. Anda golongan apa? Saya merasa terganggu sama ini. Loh, kok bisa? Maksudnya gimana? Ya, kamu siapa? Kok terganggu? Bisa dijelaskan lebih detail? Yang menghalang-halangi hancur Solo. Terprotek, kamu terlindungi Solo. Silakan, kasih tahu ke saya. Terganggu gimana? Tindakan dia. Emang apa? Kenapa? Emang dia kenapa? Apabila maaf berbohong berdosa ya Allah. Sambil minta untuk terpotong-potong saja. Allah. Ingat kamu nggak boleh berbohong kalau udah sampai sini. So. Kamu golongan apa? Kamu golongan apa?
Raja. Raja apa? Saya bangsa. Mau ada Bang Haji. Terus ceritanya gimana tadi terganggu si Bapak, maksudnya gimana? Apa ada suruhan? Dia merusak rencana saya. Rencana gimana? Rencanamu apa? Maksudnya gimana? Jelas. Rencana dia tuh. Rencana gimana? Dia punya rencana. Terus? Merusak rencanaku. Rencanamu apa? Waktu itu. Rencanamu apa? Emang kamu ada yang ditugaskan? Ada yang nyuruh? Oh. Nah, terus rencanamu apa? Kok kamu merasa digagalkan tugasmu? Ditugaskan buat apa? Kemajikanmu. Iya. Tugasnya? Tugas kamu apa? Tugas saya menghentikan rencana-rencana. Termasuk orang itu. Ada rencana sama. Apa kalau boleh sebutkan rencana apa? Dalam hal apa? Bisnis. Bukan. Apa? Usaha perdagangan barang. Cari peluang lokasi-lokasi. Lokasi-lokasi untuk dijadikan usaha. Oh. Ini majikan saya punya rencana besar-besaran. Terus? Ini ada orang ini. Maka saya mencegah rencana-rencana. Itu. Jadi urusan ini ya, ada urusan-urusan penguasa apa tempat itu keduluan atau gimana, kamu majikanmu merasa gitu. Terus kamu ngerasa gagal, maksudnya gimana? Karena tugasmu gagal. Jadi gimana tadi? Nggak jelas ada. Iya, mengalah rencana-rencana majikan. Majikannya siapa? Majikan yang di mana? Siapa majikanmu? Ada saudara. Di mana katanya? Inisialnya atau penapanya? Kalau mau disebut, disebutin aja. Kalau perlu namanya, lokasinya. Yang bisa mana bisa mengetahui lokasi di mana. Solo. Jika diizinkan silakan Solo. Bapaknya pengen tahu majikanmu siapa. Ya boleh. Katanya sih bapak nggak pernah merasa mengganggu. Atau mungkin nih majikan kamu pengen ke tempat itu dijaluin sama dia atau gimana maksudnya gitu. Usaha yang sama gitu. Tapi bapaknya gak ngerasa kan. Jujur kamu yang nyirap bukan bapak itu, yang selama ini bikin mati lampu mesin-mesinnya siapa itu, kamu tahu siapa? Majikan saya selesai. Kehadiran. Yang ikut campur. Masalah usaha. Makanya saya mencegah dengan cara-cara saya sendiri.
Termasuk yang itu tadi yang saya maksud itu. Kamu mencoba mencelakakan orangnya atau mesin-mesinnya gitu atau gimana? Iya itu kelakuanmu. Oh, ada perananmu di situ. Oh, saya mengabaikan saya dengan cara saya sendiri. Majikan gimana saya? Tuh tanyain majikannya. Kalau kamu berbohong, kamu terbakar-bakar, terpotong-potong kamu. So, ingat ya kalau kamu berbohong berdusta, kamu resikonya tahu sendiri nanti. Ya intinya kamu yang bikin mau bapak itu celaka gitu dengan cara kamu itu. Ya karena majikan saya terganggu. Hmm, jadi kamu gimana caranya kamu gagalkan si bapak ini biar celaka? Meskipun dia tidak berniat mengganggu, tapi yang merasakan ketika saya besar, merasa terganggu dengan kehadirannya. Oh, majikanmu kenal saya nggak? Kenal nggak majikanmu itu karena kayak bapak ini kenal? Ya mungkin tahu, tahu atau kenal? Sekedar tahu apa kenal sama si bapak ini majikanmu? Yang kamu kenalnya dari temennya, berarti sekedar kenal mungkin. Sebelumnya kenal. Tapi temannya dia Kenapa? tidak kenal. Oh, ya intinya masalah sakit hati, persaingan dan merasa didahului atau merasa wilayahnya dikuasai mungkin Pak itu ya. Kalau alam misal seperti itu ya. Jadi majikanmu merasa nggak senang karena si bapak ini ibaratnya udah mendului atau lokasi apapun itu. Jadi majikanmu merasa disaingi gitu, nggak senang dengan lagi bapak ini. Jadi kamu itu guys berupa lahan ya, ya maksudnya itu perebutan lahan itu lahan lahan tempat untuk Majikan saya itu wilayah situ itu. iya memakai cara-cara saya. Pakai kamu itu buat nugasin kamu biar nyalakain. Sebelumnya majikan saya damai-damai aja. Terus? Tiba-tiba ada orang ini bisa. Oh gitu. Merasa disaingi mungkin. Takutan. Ini bapak ini mah pakai cara yang halal. Eh? Kamu tahu nggak halal? Haram. Golongan tidak. Ya maksudnya nggak pakai cara-cara yang pakai kamu gitu nyuruh-nyuruh kamu. Itu. Kamu kan disuruh-suruh. Berarti kamu selama ini Ya yang karena majikan saya merasa tidak nyaman. jadi kamunya yang di situ coba sirup ya rusak mobilnya gimana caranya kamu gitu. Yang saya itu Kamu sendiri apa sama anak buahnya itu banyak bisa nembus, bisa nembus ke orang itu, bisa nempel. sirup gitu yang bikin ngantuk diapain sama kamu itu kok bisa bikin ngantuk itu sama golongan kamu diapain itu. Dengan sekali usap aja. Diusap. Aduh, canggih ya udah sajian ya sampai langsung ngantuk pak. Tapi disemprot nggak ada, disemprot air ya. Disemprot jam-jam gimana kabur dulu larinya ke mesin mungkin ya. Ya ini semprot mukanya sampai jam-jam kamu kabur kemana ke mobil. Itu seperti bibirnya umat kami itu. Umat kami itu ya itu baca sholawat baca zikir. Kenapa kamu tersentak? Ya itu kan lagi zikir ya. Mesinnya itu diapain sama kamu sampai mati kebakar kan diapain kalau
Di Bang Samudi apa sama kamu itu? Seperti kejadian kemarin bukan ini aja. Oh banyak berarti Ya itu. yang ngerasa nggak enak kayak gituin semua. Itu pekerjaanku. Jadi ada lawan saingannya digituin gitu ya. Celakakan. Berarti udah lama. Udah lama kayaknya tuh berarti. Udah lama gitu ngikutin saya. Oh, ngikutin bapak ini udah lama atau baru-baru ini? Semenjak jika saya bergabung. Kapan itu ngerasa nggak terganggunya? Udah lama atau baru-baru? Kejadiannya kapan? Nggak sepenuhnya itu. Baru-baru tuh. 3 bulan yang lalu. Iya. Hmm. Nah, tidak seperti jika saya merasa tidak nyaman, badannya panas-panas. Benturan ya energinya ya, sama perebutan kekuasaan wilayah. Ya, apalagi Pak yang mau dibahas, ditanyakan. Lokasinya daerah mana tuh majikanmu, katanya pengen tahu, atau lokasi pemasarannya itu ya. Dibolehkan nggak kamu ngomong jujur? Silakan. Jujur. Oh, silakan berbicara jujur. Saya kasih tahu. Ya udah kasih tahu. Oh, Kamu ributin sama saya aja. diwakilin ributnya. Ya nggak usah ribut-ributan. Kasih tahu aja. Perbatasan Karawang adalah Mana sini sebelum Karawang? Apa setelahnya? Belum. Oh, Padang. belum Karawangnya Purwakarta belum. Banyak menjelaskan itu aja. Ya udah. Ya, berarti saya tahu. Berarti kamu yang menyebabkan selama ini si bapak disirap, diginiin sama kamu. Tujuannya biar apa? Biar celaka. Itu. Saya ngikutin dia pergi kemana. Oh, kamu ikutin? Ikutin sampai ke rumahnya. Oh. Ya, beribadah apa itu. Jadi kamu terasa terganggu, jadi panas gitu ya. Saya bisa nempel kepada dia di saat dia bekerja. Karena mungkin kondisi dia lemah. Kalau lagi lemah, kamu bisa masuk nempel, sirap sama kamu. Kalau lagi beribadah, saya terpentang jauh dari rumahnya, terus dalam pantauan saya. Oh. Ya. Di perjalanan saya bisa mendekati dia. Karena gak ada bacaan-bacaan itu. Saya bisa nempel. Kalau dari rumah, saya gak bisa. Jaraknya hampir 1 kilometer. Terpental kamu. Gak bisa mendekati. Kasih belang-belang. Bisa sama. Pada saat jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Muat apa ini?
Hmm. Ya Allah, yang bisa menjadi mata penyerap pun Allah. Tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Berani nggak kamu? Kalau saya pakai ini, kamu apa yang kamu lihat? Hmm? Enggak. Ada keterangan apa? Coba sampaikan aja. Nanti saya sebutkan. Kalau kamu belum jelasin, kamu nggak harus sebutkan. Apa keterangan apa lagi kamu sampaikan? Kalau saya pakai ini, kalau si bapak pakai ini gimana kamu? Kamu berani nggak mendekat? Halangi. Nggak bisa. Ini buat proteksi saya. Masih berani nggak kamu? Masih berani nggak? Kamu mau ikut saya nggak? Kamu masih ikut majikanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Semua perjanjian sama dukunnya. Semua perjanjian sama dukun-dukunnya, sama ikat-ikatan dukun-dukun sama majikannya, semua Allah. Semua perjanjiannya terputus. Semua ikatannya, tugas-tugasnya terputus. Kamu mau saya sembuhkan matanya, ada syaratnya. Mau nggak? Kamu udah terputus di perjanjianmu tuh, tugasmu sama majikanmu. Ya, iya, kalau kamu mau bisa berat lagi, ikut saya ya. Gak usah ikut majikan. Hebat mana majikanmu sama ini saya ini? Hebat mana nih? Ayo, mau ikut saya? Atau mau tetap ikut majikanmu? Kalau mau ikut saya, kamu saya selamkan dan sempurnakan. Nanti kamu nggak punya tugas lagi. Kasih tugas yang baru, gimana? Saya kasih tawaran. Nanti saya sembuhkan matamu itu. Saya udah enak sama majikan, dijamin. Apa jaminannya? Apa kamu dapat apa? Jaminan apa? Masih sesuatu seperti darah beku. Darah beku seperti kumparan darah. Itu makananmu kayak gitu. Iya. Kalau jantung seperti darah. Hati. Darah beku hati itu makanan saya. Dan saya suka. Kalau masakan diganti yang baru ya kasih enggak? Kamu biar nggak ada banjikan lagi. Sama dikasanya itu. Sajiannya nikmatnya bukan main. Kamu masih ikut mau majikanmu karena kamu tegasmu saya putus. Nanti nggak usah ikut majikanmu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta menyambut semua keilmuannya, kehidupan saya beserta majikan yang dimaksud, dan saya semua keilmuannya beserta majikannya, dukun-dukun yang terlibat semuanya, murid-muridnya, guru-gurunya, semua tertarik lagi. Allah, semuanya keilmuannya kembali ke laut. Allah, ikat-ikatannya, bulu-bulunya semua terputus. Dan sayang semuanya ikatan-ikatan perjanjiannya sama dukun sama majikannya terputus selama-lamanya semua. Apapun yang pernah diambil, terus semua yang pernah diambil. Gimana? Saya kasih ini aja. Kasih pilihan. Kamu saya sempurnakan, kamu hidup bebas tanpa ada majikan, kamu bisa makan sendiri, atau kamu mau ikut majikanmu, ya,
Sementara nanti kamu semakin menderita. Kamu udah ada ikatan lagi sama perjanjian saya putus. Kekuatan kodam majikanmu juga saya hapus. Apabila menyerang majikanmu nggak bisa, kita dari terprotek saya. Gimana? Ikut saya aja. Mau saya sempurnakan. Golongan jin itu tugasnya ya beribadah, bukan mencelakakan manusia. Saya bilang saya. Nggak bisa, nanti kamu bisa protek. Lihat praktekannya. Ya Allah, bisa. Saya protek. Tidak bisa tembus seorang majikan sama seorang siluman ini semata protek. Lihat tuh, kamu udah terprotek, terlindungi. Kamu saya sempurnakan mau ya, biar kamu bebas ya. Kamu raja jin, nanti kamu punya wilayah sendiri, kamu punya kekuasaan sendiri tanpa ada yang nyuruh-nyuruh. Kamu makan bisa makan sendiri. Paham kan? Kenapa? Enak seperti majikan saya. Oh, pengen ngerasain. Ini kamu lihat nih teman-teman di atas nih. Ya Allah. Perlihatkan. Nah, saya keras semua. Oh, raja kera. Kamu rajanya. Ya nanti kamu kalau udah sempurna kan lihat di atas nih. Oh, saya. Banyak lebat ya. Ya nanti kamu dikasih makanan yang lebih enak. Kamu lihat dulu di atas tuh. Allah. Lihat tuh teman-temanmu yang dulu pernah disempurnakan, dimuslimkan tuh, golongan jin siluman di atas tuh. Coba lihat. Mereka makan hidupnya, rumahnya gimana. Nanti kamu kasih pengalaman sendiri. Gimana? Bisa dilihat ya? Tuh. Dulu mereka sama kayak kamu, golongan jin siluman. Tuh, bisa dilihat kan? Iya, kamu nanti tinggal minta aja. Kamu kumpulin anak buahnya semuanya. Ya sekalian Islamin. Udah nggak ada lagi perjanjian sama majikanmu, udah nggak ada, kamu terprotek terlindungi. Kumpulin semua pasukanmu, anak buahmu itu, kera yang lain. Oh iya, lupa akunya ya, sebentar. Baik, saya kumpulkan aja. Saya minta menarik semua pasukan Raja Kera di depan saya. Semua pasukan yang dimaksud, semua anak buah yang dimaksud, semuanya tertarik. Apabila ada perjanjian, otomatis semuanya terputus. Semua terprotek. Allah. Lihat anak buahmu. Ayo, semuanya kumpul. Udah kumpul semua belum? Yang di mobil, yang di rumah. Yang masih nempel-nempel di mobil, di rumah itu yang anak buahmu semuanya. Saya bantu, panggil aja. Mau panggil, tinggal aku yang bantu. Nah, aku yang bantu. Nah, yaudah, kamu dan anak buahmu otomatis ya baca syahadat ya, biar disempurnakan ya. Coba ikutin kata-kata saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Otomatis baca anak buahnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tembus Al-Fatihahnya. Apabila berbau Ustaz otomatis meledak. Ilmunya komplit, amalnya komplit. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pengobatan semuanya otomatis komplit dari saya semuanya beserta anak buahnya, beserta pasukannya otomatis baru ilmunya diganti yang baru. Sallallahu alaihi wasallam. Ubah wujudnya otomatis. Sallallahu alaihi wasallam. Otomatis luka-lukanya sembuh. Sallallahu. Mana rasanya? Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya. Ini iya, Delang ya. Ini kan kamu tadi jin, tapi mendekati siluman mungkin ya, kera ya.
Golongan jin apa siluman? Saya Bimbo, Hmm, Raja Monyet. Raja Monyet. Besar. Itu biasanya kan kalau kikong monyet kan melambangkan keserakahan ya. Iya, kayak gitu. Atau gimana? Betul. Kalau ular itu kan katanya kekayaan pesugihan. Kalau kikong itu apa? Yang majikan kamu itu dulu waktu itu kamu gunakan buat apa itu? Saya rakus maka. Oh, rakus makan. Makanya saya minta sesaji Hmm. yang kasih jantung sama hati. Berarti sama-sama majikanmu juga serakah, punya sifat yang sama. Iya, pengen banyak hartanya atau gimana gitu sama. Secara ininya ya, simbolisnya ya, melambangkan keserakahan sama kayak majikanmu. Ya udah, kamu sekarang mau makan, ya caranya tahu kan? Itu udah lengkap. Tinggal minta. Coba kamu makan dulu, minta makan dulu sama anak buahmu itu, biar kamunya dapat power kekuatan. Minta, tapi makanannya bukan yang kayak gitu yang kamu tadi, itu kayak yang di atas. Kamu minta aja, caranya kayak gitu tuh. Makanannya banyaknya. Iya, coba minta caranya kayak gitu. Manusia-manusia yang paling makannya. Ya, kun fayakun Allah. Nah, apa itu? Kakak ayam. Kakak ayam. Ya itu halal, gak usah. Itu kamu makan dulu sama anak buahmu. Kakak ayam, alhamdulillah. Ya makan dulu silakan. Itu lebih enak daripada darah-darah apa hati-hati jantung-jantung. Nanti gitu aja. Ya, caranya gitu ya. Iya tinggal minta kayak tadi beli. Ya. Tuh, gitu aja tinggal minta kamu. Mana? Enak kan? Kamu sekarang lihat gini gimana nih yang saya pegang? Gimana? Udah nggak ini lagi kan? Iya, kamu dari muslim kan udah bercahaya tubuhmu juga insya Allah tuh. Itu amalnya jalankan ya. Amaliyahnya udah komplit kan? Ini jalankan anak buah itu juga jalankan amaliyahnya. Itu minta tolong tuh bapaknya itu di rumahnya, di mobilnya yang masih nempel-nempel efek-efeknya. Dan desain-desain warna, powernya, ilmu pengobatannya masuk komplit. Nah, tarik tuh yang titik-titik latifahnya, yang menghambat amaliyahnya ataupun yang apapun yang negatif energinya termasuk semuanya tarik dibuang semuanya, powernya bertambah 1 kali lipat. Buang aja energi negatifnya. Apa itu apa yang ditarik? Saya ajain dia. Mau dimuslimkan nggak? Masih ya udah. Ada lagi nggak yang mau ditarik? Dicek tuh. Atau yang dari lain? Cek lagi energi negatifnya. Ya di rumahnya boleh. Di keluarganya itu. Itu rumahnya terprotek nggak itu rumahnya? Cuma di mobil. Itu yang kamu lihat terprotek nggak itu? Ada cahaya nggak? Oh, kamu yang di mobil. Kamu yang berperan. Udah ya, mau tinggal di mana kamu? Mau saya buatkan rumah di mana? Mau di sini aja atau di mana? Di rumah sana aja. Atau di sini aja. Sini aja. Ya udah gabung sama yang lain di sini ya. Kamu udah bebas ya, kamu udah nggak mau majikan lagi. Kalau majikan mau nyari, kamu udah terprotek. Saya nanti sama saya majikannya. Ya.
Silakan pamit salam bahwa kotorannya jasad ini juga. Pasukannya di bawah ya. Ya silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam. Allah. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa quwata illa billah. Itu dulur administrasinya Allah bisawab. Ya kebenaran menurut milik Allah, semoga bisa menjawab, dan setelah ditariknya goib yang penyebabnya itu kedepannya enak lah, kasih bapaknya nggak ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh lagi ya. Kita tinggal kembali ke kitanya, introspeksi dan kita evaluasi. Tetap yang namanya kita hidup, ada yang nggak suka dan suka itu biasa, tinggal kitanya gimana caranya memproteksi diri, kitanya waspada dan sering kembali ke kitanya sendirilah, uh, untuk kedepannya ya. Jadi itu aja dulu ya, mendemonstrasi mengungkap tadi yang kena sirup ternyata mungkin secara goibnya di ya, di apa tadi di apa gini gitu ya, diusap ya, diusap ya mungkin ya, atau alam disawab ya, mungkin caranya banyak, goib mungkin ditiup, diusap segala macam, intinya biar yang dimaksud korban yang itu merasa ngantuk ya, dan merasa celaka gitu. Kalau alam disawab itu dulu ya, mengungkap ngantuk berat. Sebelumnya nggak gitu, nggak biasa gitu. Biasanya gitu. Ya biasanya ya, semoga kedepannya lebih enak lagi ya, itu Pak Us. Itu aja dulu ya, konten kita hari ini, semoga bermanfaat. Yang pernah mengalami hal yang sama, semoga lebih diwaspadai lagi, lebih banyak zikir lagi, sholawat lagi, istighfar lagi, banyak hati-hati, banyak berdoa sebelum pergian ya. Walau yasawab ya, namanya kita di jalan tetap waspada, tetap baca doa kemanapun kita berada ya, minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja, saya dan Pak Us pamit ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe pada Kalimat Dalam Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.